Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Daul Fatimah, kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menanggapi video dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, tentang teori pendapatan nasional. Untuk itu, kita harus lebih mengetahui tentang apa sih pendapatan nasional itu dan apa konsep pendapatan nasional dan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dan pendapatan menurut ekonomi Islam. Untuk definisi pendapatan nasional, yaitu nilai total output akhir suatu negara dalam semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Contohnya seperti pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Agustus, intinya selama satu tahun itu yang diproduksi apa saja. Lah, barang tersebut itu yang harus dihitung selama satu tahun. Untuk konsep pendapatan nasional, yaitu diantaranya seperti produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Untuk produk domestik bruto, yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Contohnya, kita apa saja yang diproduksi dalam satu negara itu, maupun itu ada Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, meskipun ada orang asing itu tidak apa-apa. Lah, itu rumusnya seperti pendapatan masyarakat dalam luar negeri dan pendapatan pendapatan asing luar negeri. Untuk produk nasional bruto, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan itu tadi oleh warga negara tersebut di luar negeri. Semisal, jika ada seorang pria dari Indonesia menjual pakaian tetapi bukan di Indonesia tapi di Vietnam, itu barang atau jasa yang dihasilkannya itu termasuk di dalam produk nasional bruto. Lah, rumusnya itu seperti pendapatan WNI dalam luar negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dan dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Untuk yang produk nasional neto, yaitu produk nasional kotor atau disebut GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya seperti NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi, atau bisa disebut juga penyusutan barang modal. Untuk pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya seperti NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Untuk pendapatan perseorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Semisal, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Contoh rumusnya seperti PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Yang dimaksud transfer payment itu sendiri yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan dan lain sebagainya. Untuk pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.
Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Yang dimaksud pajak langsung itu sendiri yaitu pajak yang yang bebannya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Untuk manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 4. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 8. Yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 dan ditambah dalam kurung P3 dikali Q3 dan seterusnya sehingga sampai pada PN dikali QN. Y itu sendiri yaitu pendapatan nasional dan P1 itu harga barang ke-1. Untuk P2, P3 itu harga barang yang kedua dan ketiga. Untuk Q1 yaitu jenis barang yang ke-1 dan seterusnya. Kedua, metode pendekatan pendapatan yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, yaitu rumusnya Y sama dengan W ditambah R ditambah I dan ditambah P. Untuk metode pendekatan pengeluaran yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Y itu pendapatan nasional dan C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi, dan G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Pendapatan nasional dan perspektif ekonomi Islam. PE. Pendapatan nasional harus 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan, seperti halnya ada yang menjual kursi, terus dijual kepada tetangganya. 3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. 4. Perhitungan pendapatan nasional dapat mengukur dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan antar saudara dan sebagainya. Untuk sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu ghanimah atau disebut harta rampasan perang. 2. Sodakoh yaitu individu. Dan ketiga infak, kepentingan umum, seperti halnya biasa dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang keempat zakat harus dikeluarkan. 5. Usr yaitu yang wajib dibayar hanya sekali dalam 1 tahun. 6. Jizyah yaitu pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim. 7. Kharaj yaitu cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam. 8. Pajak tambang dan harta karun.
9 waqaf atau disebut pemberhentian pengucapan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.